Ya what's up everybody. Balik lagi ya kan cuy. Balik lagi dong, masa enggak. Balik terus pokoknya sampai menjemput. Dan di video kali ini aku bakal ngelanjutin episode 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah men. Dan di episode yang kedua kali ini kita bakal ngebahas seorang penemu atau seorang fisikawan yang tercerdas dan pernah lahir di muka bumi inilah. Dan sebenarnya ya bukan cuman di bidang fisika doang lah ya. Ya ada matematika, ada astronom, dan ada teologi, dan bahkan beliau disebut sebagai bapak fisika klasik men. Ya karena memang ya serangkaian penemuan-penemuannya inilah zaman modern sekarang bisa tercipta, dan ini tentu saja mempengaruhi ya sains modern saat inilah. Ya dan dia adalah Sir Isaac Newton. Nah, jadi aku bakal ceritain sedikit tentang biografi beliau dan apa sih kelebihan beliau sehingga menduduki peringkat dua lah dalam urutan buku ini. Dan aku ngambil referensi lagi, dan aku ngambil sebenarnya aku ngambil bukan aku lah yang ngurut orang berpengaruh ini, tapi aku mengambil referensi dari bukunya Michael Hart. Jadi buat kalian yang nggak tahu bukunya Michael Hart, bisa googling lah. Tapi sebelum itu ya pencet dulu lah tombol like ya kan, komen, share, sama subscribe, dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Dan buat kalian yang main Instagram bisa follow aku di @musnadiamrijalhadi. Oke guys, check this out man. Sir Isaac Newton lahir di Woolsthorpe, Inggris pada tahun 1642 Masehi, tanggal 25 Desember atau bertepatan dengan hari Natal. Lahir tanpa didampingi sang ayah ya karena dikarenakan ayahnya meninggal ketika beliau berada dalam masa kandungan lah. Dan beliau lahir dalam keadaan prematur, dan bahkan dia dikatakan bahwa tubuhnya bisa masuk dalam sebuah cangkir yang berukuran 1,5 liter lah. Ya mungkin kalau diibaratkan seperti air mineral besar itulah, atau aqua besar itu ya kan. Dan ketika Newton kecil berusia 3 tahun, ibunya pun memutuskan untuk menikah lagi. Dan Newton pun akhirnya diasuh oleh sang nenek yang bernama Margery Asichok. Nah, sejak usia 12 hingga 17 tahun, Sir Isaac Newton mengenyam pendidikan di King's School yang terletak di Grantham, dan bahkan menjadi anak terpandai men di di usianya dan di sekolahnya lah. Namun keluarga mencoba untuk mengeluarkan beliau dari sekolah dikarenakan ya ekonomi yang tidak stabil lah, ekonomi keluarga yang tidak tetap lah. Pokoknya ya katakanlah bahwa beliau terlahir di keluarga yang cukup miskin lah, sehingga ibu beliau mencoba menyuruh Newton agar bertani, dan ya mereka berharap agar si Newton bisa menjadi petani yang sukses lah. Namun sang kepala sekolah ya mencoba untuk meyakinkan para keluarga bahwa Newton memang adalah seorang murid yang cerdas, dan ya sang kepala sekolah berharap agar Sir Isaac Newton bisa menyelesaikan sekolahnya lah. Dan pada Juni sekitar 1661, Sir Isaac Newton diterima di Trinity College, University Cambridge man, sebagai seorang Caesar, atau ya bisa disebut sebagai seseorang yang belajar sambil bekerja. Ya mungkin kalau di tempat kita ya kelas pegawai lah ya. Ya, dan jadi ya memang pada dasarnya ya beliau bekerja sambil belajar lah, dan karena ya memang diilhami oleh otak yang cerdas ya, dan beliau berhasil menamatkan sekolahnya pada tahun 1665 atau 4 tahun setelah beliau kuliah. Dan karena ya memang cerdas dari lahir ya kan, selama beliau kuliah ya beliau sudah menemukan teorema binomial umum dan mulai mengembangkan teori matematika yang yang pada akhirnya ya berkembang lah jadi kalkulus saat ini men. Jadi ini orang emang ilhami kecerdasan super coy. Dan bahkan selama 2 tahun terakhir ketika beliau kuliah, beliau juga mengembangkan teori optika dan hukum gravitasi. Ya yang mana ya seperti yang kita tahu lah bahwa teori gravitasi tercipta ketika beliau dikeluarkan dari sekolah men. Kemudian ya setelah keluar dari kelas ya kan, kemudian duduk bersantai di bawah pohon apel, dan tiba-tiba ya buah apel jatuh sehingga menimbulkan ya mungkin entah spekulasi atau apalah ya di otak beliau sehingga menemukan hukum gravitasi. Ya jadi ya memang mungkin sesimpel itulah. Tapi ya nggak tahu lah, pasti ada perhitungan-perhitungan atau apa ya kan, sehingga ya lahirlah hukum Newton.
Nah, dan pada tahun 1696 beliau dipilih untuk menduduki jabatan Lucian Professor of Mathematics Man karena penemuannya tentang kalkulus dan teorema binomial. Sebenarnya aku nggak terlalu ngerti lah kalkulus, teorema binomial itu apa gitu ya kan fungsinya, cuman ya mungkin ini sesuatu yang sangat wow lah mungkin buat kalian yang kuliah di sains atau kuliah anu pasti ngerti lah. Serta ya bukan cuman dua itulah sehingga beliau terpilih menjadi seorang Lucian profesor lah. Ada beberapa yang juga memang ya selain dari itu ya penemuan-penemuan beliau yang lain yang mana ya cukup mempengaruhi lah pada saat itu. Cuman tidak semenonjol antara teorema binomial sama kalkulus tadi men. Atau ya bisa biasa atau yang biasa kita sebut sekarang dengan kalkulus integral. Nah, selain dari menjabat seorang Lucian Professor of Mathematics, beliau juga menjabat sebagai seorang pengawas pencetakan uang logam di kerajaan pada saat itu. Nah, dan pada tahun 1701 beliau memutuskan untuk pensiun mengajar di Cambridge, men. Jadi beliau fokus pada pengawasan percetakan mata uang kerajaan. Dan pada tahun 1703 beliau diangkat menjadi Presiden Royal Society, yaitu perkumpulan dengan tujuan ya untuk memajukan ilmu pengetahuan lah. Jadi ya mengembangkan ya segala macam teori-teori ya kan, dan ya pokoknya mengembangkan ilmu pengetahuan lah untuk masyarakat ya kan. Nah, dan pada tanggal 31 Maret 1727 beliau pun akhirnya menemui akhir hayatnya dengan status yang masih lajang, bro. Jadi ya mungkin karena keasikan main-main penemuan-penemuan dan segala macam tes dan keasikan belajar kali ya, sehingga ya mungkin tidak terlalu tertarik lah dengan wanita. Tapi ya kabarnya sih waktu kuliah beliau pernah menjalin sebuah hubungan, namun karena ya Sir Isaac Newton orangnya terlalu tertarik dengan entah dengan matematika atau fisika, sehingga ya hubungannya pun kandas dan sang wanita pun menikah dengan orang lain. Dan karena banyaknya percobaan yang beliau lakukan, dikabarkan bahwa beliau meninggal dengan menderita keracunan air raksa. Ya mungkin akibat studi-studi yang beliau kerjakan lah. Oke guys, mungkin itu tadi sedikit biografi beliau ya, mungkin ya ada sedikit manfaat lah ya untuk kita ambil pelajaran, yang dimana ada kemauan ya pasti ada jalan lah ya kan. Karena ya terlahir dengan prematur bukan menjadi alasan buat berhenti berkreasi atau berhenti bereksperimen ya kan. Dan tentu saja ya mungkin karena beliau diilhami otak yang cerdas sehingga ya mungkin bisa melakukan itulah. Dan tanpa dukungan sang ayah men, beliau bisa maju dan bisa memberikan untuk kemaslahatan manusia saat inilah. Ya nggak kebayang lah mungkin tanpa penemuannya entah sekarang bisa semodern ini atau gimana ya kan. Bisa ditemukannya ya mungkin program-program ya kan dengan menggunakan kalkulus gitu ya kan. Nah, sekarang apa sih yang membuat Michael Hart ini menempatkan seorang Sir Isaac Newton di urutan kedua ya kan? Apa pengaruhnya gitu loh buat ya mungkin buat dunia inilah, pokoknya buat kehidupan manusia. Nah, yang pertama ya penemuan tentang kalkulus integral tadi men. Ya sebenarnya aku memang nggak terlalu mengerti juga lah apa sih pengaruh kalkulus ini ya kan. Jadi buat kalian yang mungkin belajar sains atau belajar ilmu program ya kan, biasanya ya menggunakan kalkulus lah, apa sih fungsinya gitu ya kan. Jadi ya mungkin bisa komen di bawah lah. Dan yang kedua adalah hukum Newton, ya itu tentang gerak suatu benda. Dan ya mungkin cuma fisikawan aja lah yang ngerti apa fungsi dari hukum Newton ini men. Jadi ya, dan selain dari dua hal tadi ya pengaruh lain adalah tentang optik atau penemuan-penemuan ya mungkin penemuannya terhadap bintang-bintang lah, pokoknya segala macam astronom lah. Dan juga penemuan yang lain yang merupakan cikal bakal dari sains modern saat ini lah ya. Oke guys, mungkin itu tadi sedikit cerita tentang Isaac Newton dan beberapa penemuannya serta pengaruhnya dalam kehidupan manusia saat ini men. Jadi buat kalian yang suka jangan lupa lah buat like, share, komen, dan subscribe men. Dan jangan lupa lah buat
nyalain tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan berita yang lain ya kan, dan nggak ketinggalan video-video menarik yang lainnya bro. Dan buat kalian yang mungkin aktif di Instagram ya bisa follow aku ya kan di @musnadi_amrijahadi biar ya kita seru-seruan bareng lah di situ ya kan. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. See you.